Putri dari SMA Regina Pacis Bogor. Perubahan iklim yang dirasakan sekarang harus menjadi alarm besar bagi seluruh umat manusia. Mengapa demikian? Sebab hal tersebut merupakan tanda pemanasan global telah terjadi dan kerusakan bumi secara permanen dapat tervisualisasi dalam beberapa puluh tahun lagi. Pemanasan global disebabkan oleh gas efek rumah kaca seperti karbon dioksida, nitrogen oksida, metana, dan CFC. Akibat adanya gas ini, sinar matahari yang masuk ke bumi tidak dapat terpantulkan kembali dan panas tersebut terakumulasi di dalam bumi, sehingga setiap detik, setiap menit, dan setiap harinya bumi bertambah panas. Jadi, dari manakah asal gas-gas tersebut? Jawabannya adalah dari proses industri, air industrial, penebangan hutan, penggunaan deodoran energi, dan masih banyak lagi. Climate change berdampak pada sejumlah aspek di bumi seperti es di wilayah kutub mencair yang mengakibatkan air laut bertambah banyak dan banjir ke pemukiman, cuaca ekstrim berlebihan, makanan manusia berkurang, dan kesehatan manusia terganggu seperti terkena infeksi saluran pernapasan atas, asma, dan sebagainya. Karena hal tersebut sangat berbahaya, maka pemerintah Indonesia mengadakan kebijakan perdagangan karbon yang akan membawa Indonesia pada emisi nol di tahun 2030. Halo semuanya, kenalin aku Dewa Ayu Natania Aini, dan pada kesempatan kali ini aku bakal sedikit ngejelasin ke kalian tentang apa itu perdagangan karbon. Sebelumnya kalian udah tahu belum sih apa itu perdagangan karbon? Kalau misalnya belum, aku coba kasih tahu ya. Perdagangan karbon merupakan pembelian dan penjualan kredit yang mengizinkan perusahaan atau entitas lain untuk mengeluarkan sejumlah karbon dioksida. Perdagangan ini diizinkan dan juga disahkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengurangi emisi karbon secara bertahap dan mengurangi kontribusinya terhadap perubahan iklim. Perdagangan karbon sendiri berfungsi agar dunia dapat terhindar dari pemanasan global. Hal ini dikarenakan banyaknya gas karbon dioksida di bumi yang bisa berasal dari asap kendaraan atau asap industri dapat menyebabkan efek rumah kaca, dan jika konsentrasi gasnya terus meningkat dan tidak disertai dengan penanggulangan, maka akan menyebabkan pemanasan global. Meskipun perdagangan karbon memiliki tujuan baik, banyak juga perdebatan mengenai bermanfaat atau tidaknya perdagangan ini, dan muncul kembali pertanyaan, apakah perdagangan karbon dapat benar-benar mengurangi pemanasan global? Ada beberapa pihak yang menganggap bahwa strategi perdagangan karbon itu kurang efektif, karena di dalam pelaksanaannya, tindakan ini menyebabkan tumbuhan harus menggunakan bahan-bahan sintetis untuk meningkatkan mutu dan kualitasnya. Hal ini dikarenakan berkurangnya karbon dioksida di atmosfer yang berdampak pada kurangnya kesempatan bagi tumbuhan untuk dapat melakukan fotosintesis. Hanya saja penggunaan bahan-bahan sintetis yang berkepanjangan itu dapat berakibat buruk pada kelangsungan hidup manusia karena dapat berpotensi menimbulkan penyakit dan juga mengurangi cadangan air. Selain itu, dapat dikatakan bahwa banyak negara yang belum siap untuk berpartisipasi dalam skema perdagangan karbon. Penjualan dan pembelian karbon antar negara telah disepakati dan dapat dilaksanakan sesuai standar internasional dengan syarat negara yang menjual karbon harus mempertahankan dan menjaga kondisi hutannya, sehingga masih banyak negara yang belum dapat memenuhi syarat tersebut. Jadi, kalau dari penjelasan aku tadi, menurut kalian perdagangan karbon itu sebenarnya diperlukan gak sih? Dan apakah itu benar-benar efektif?